Halo sahabat Toba TV, kita sedang berada di Pondok Berata Dabdab Tarabunga, Bali G. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan sedang menikmati luxury life di tempat ini dengan udara yang terbuka, pemandangan indah Danau Toba. Kali ini kita akan mengobrol dengan seniman-seniman perempuan yang jauh-jauh datang dari Bali untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat Toba, terutama dalam hal berkesenian. Kebetulan saya juga ikut mendampingi mereka sejak pertama mendarat di Bandara Silangit tanggal 27 Maret lalu, dan mereka besok rencana akan kembali ke tempat mereka masing-masing di Bali dan di Bandung. Seniman-seniman ini tergabung dalam Pertiwi, nama yang sangat bagus yang menggambarkan ibu bumi ya, Pertiwi ya, ibu bumi. Sebuah nama yang diniatkan untuk merajut Nusantara, dan mimpi merajut Nusantara ini dimulai dari Toba. Kenapa dari Toba nanti kita tanya ke teman-teman, dan bersama kita di Danau Toba telah hadir satu Ni Ketut Ayu Sri Wardani. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Saya masih agak susah nih nyebut-nyebut nama teman dari Bali. Gusti Ketut Oka Armini, yang disapa Mbak Oka ya. Mbak Oke bilangnya ya. Selamat pagi. Orang sini lah. Oke. Jadi bukan oke ya. Lafalnya Oke. Harus latihan bilang. Udah mulai bisa nih. Oke. Pagi Mbak Oke. Yang ketiga, Ni Nyoman Sani atau Mbok Sani. Iya, halo, Sani. selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada kurator seni Bli Wayan Sri Yoga Pasta. Selamat pagi Bli. Parta, oke. Pasta itu untuk makan. Udah mikir makanan aja nih. Bli Wayan Sri Yoga Pasta. Parta pasta terus. Jadi dipanggilnya Bli Wayan atau Yoga. Bli Yoga. Selamat ya. pagi, sahabat Toba TV. Ya, dan selain seniman ada juga Bang Nick Jatnika ya. Selamat pagi, sahabat Toba TV. Kalau Bang Nick asli orang Bandung ya, orang Bandung. Kumaha dah Bang? Alhamdulillah. Saya jurusan, ini Bang Nick ini bukan jurusan fashion, bergerak di fashion. Ini fashion Bang Nick, tapi sebenarnya Bang Nick dari Teknik Industri TB ya. Nah ini ada hubungannya. Bang Nick dulu satu angkatan sama Bang Erlan Sibuya ya. Kemudian yang kelima, fotografer yang mendampingi selama kegiatan ini dan tidak asing, Bang Charis Martin Purba. Halo, selamat pagi, Horas Bang. Bang Charis ini saya ingat di media sosial sangat terkenal dengan setiap hari dia mengupload satu foto Danau Toba. Jadi dia memotret dari seluruh berbagai sisi Danau Toba, dan setiap hari dia upload satu foto Danau Toba. Pertiwi Art Journey to Toba, ini bagus sekali nih. Pertiwi Art Journey to Toba, apa yang mau dijalin ya? Boleh sedikit lebih menggambarkan niat teman-teman dari Pertiwi dengan journey ini? Yang dijalin selain kekompakan kita ya, kesehatian kita, biar sehati sepikir ini. Perjalanan ini sangat menolong kita bisa menyamakan langkah istilahnya untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk Nusantara ya? Untuk Nusantara. Saya pikir sangat penting ya dengan keadaan negeri kita sekarang Nusantara, lewat berkesenian sangat ini ya, cair sekali, bisa masuk ke hampir semua orang lapisannya. Kemudian mengapa misi ini, Nusantara ini kan sangat luas nih. Bok bertiga ini dari Bali, dari Bandung, tapi kenapa memulai misinya dari Toba? Ada sejarahnya. Jadi Toba ini sebuah kerinduan dari almarhum
Erlan Sibuya, suami saya. Dia punya mimpi sebelum pergi. Jauh sebelumnya dia punya mimpi untuk merajut Nusantara. Tetapi dia mulai dari Toba. Sebenarnya belum selesai apa yang ingin dia capai. Kalau saya bilang sih baru di pintu. Dan inilah semangat dia itu yang kami seperti adopsi gitu. Semangat yang Iya. ditinggalkan Bang Erlan ya. Jadi walaupun dia pergi, tetapi dia meninggalkan hatinya kepada saya dan ternyata kepada teman dua orang ini, Oko dan Sani. Dia sangat antusias untuk bisa melanjutkan perjalanan yang Bang Erlan sudah rintis. Sahabat Toba TV, Bang Erlan Sibuya ini gambaran mayoritas kita orang Batak sekarang yang lahir dan besar di rantau. Bang Erlan besar di rantau ya, dibesarkan ketika mahasiswa di Bandung. Ya. Artinya memang tidak lama tinggal di tanah Batak sebenarnya, lebih Sampai banyak SMA tinggal aja. sampai oke. Tapi yang menarik justru dia sangat rindu ya, sangat rindu untuk pulang ke Toba, sehingga dia begitu produktifnya menghasilkan sampai ribuan gambar ya, sketsa dengan sangat cepat dihasilkan ribuan gambar. Dan ternyata saya ngobrol pagi tadi dengan Bang Nik, mimpi merajut Nusantara ini, mensketsa Nusantara sudah ada di mimpi Bang Erlan sejak beberapa tahun, tapi bahkan sampai ke Australia, berencana ke Australia sempat ya pameran. Enggak, sudah ke Australia. Oh, sudah ke Australia. Tahun 2014, oke. ada Batak Night di Perth. Di Perth, oke. Diaspora kita, Bernard Tampu Bolon, mengundang kita untuk pameran di Perth. Sudah ya, 2014. Sudah. Tapi masih akan ada rencana untuk berpameran sebenarnya dengan Bang Erlan ya. Iya. Sebelum dia pergi, oke. 2017 harusnya. Oke, dan 2016 2016 Tuhan manggil, dan saya nonton cuplikan video yang dibuat Bu Ayu. Mungkin perlu kita dengarkan bagaimana seorang Mbak Ayu, seorang ibu yang anak-anak masih kuliah waktu itu ya, sekolah ya, harus berjuang menjadi seorang ibu dan tiba-tiba kehilangan suami. Saya pikir sangat-sangat ya tidak mudah ya bagi seorang ibu harus mengganti posisi sebagai ayah, dan romantis sekali Bang Erlan ini kan, dengarnya aja kita kemarin sepanjang perjalanan. Wah, mungkin Bu Ayu bisa menggambarkan seperti apa ya Bang Erlan, perasaan gejolak hati Bu Ayu ya, bagaimana Bu Ayu dalam pergumulan yang begitu berat kemudian menjadi karya seni. Saya lihat di video itu luar biasa ya. Kemudian justru setelah Bang Erlan pergi, Bu Ayu sangat produktif ya. Ya, sebenarnya dia punya harapan kepada saya. Ketika dia sering saya dampingi untuk datang ke Toba dan mengelilingi Toba, dia punya harapan supaya saya juga melukis Toba dengan kanvas-kanvas yang besar. Itu mimpi Bang Erlan. Dia kerinduan dia kepada saya, harapannya dengan gaya saya gitu. Dan saya bilang tunggu waktu kalau anak-anak sudah kuliah, karena saya sebagai ibu saya ngurus anak, terus berkarya. Saya juga mengajar di rumah, tapi mengajar anak-anak untuk melukis. Jadi ketika anak saya sudah semua kuliah di Bandung, baru berangkat kuliah, kami kembali ke Toba, kami buat lukisan di sini. Kemudian Bang Erlan di bulan November 2016 sudah pergi, jadi belum sampai selesai. Nah, itu yang membuat saya sebetulnya ada jeda waktu ya untuk membangun semangat ini ya. Karena gimana pun mengalami down juga ketika Bang Erlan pergi. Nggak tergambar juga kalau saya memang apa yang dia pesan itu begitu kuat, akhirnya
justru jadi seperti menyembuhkan hati yang terluka, kehilangan. Sangat kehilangan. Jadi kayak menjadi obat ketika melukis toba itu. Ya memang sedih gitu, seperti terapi gitu. Memang sedih ketika melukis, tetapi ingat keindahan Danau Toba, terus semangat dia. Saya merasa apa yang dia rindukan itu seperti ada di pundak saya dan saya tidak tahu itu mengalir. Dan tidak pernah lagi semenjak kepergian Bang Erlan, Mbok Ayu belum pernah, ini menjadi pertama ya semenjak, tapi berproduksi lukisan ya, cukup banyak lukisannya di ini ya, di karya-karya Mbok Ayu kemudian di Bandung ya, berkarya tentang toba. Oke, baik, ini bersama Mbok Ayu ada juga Mbok Ayu kemudian menceritakan itu kepada teman-teman seniman sehingga bersama Mbok Ayu ada teman-teman ini, ada Mbok Sani dan Mbok Oka, bisa mungkin bercerita sedikit bagaimana Mbok Ayu pengalaman sebagai seniman ya, Mbak Oka dulu mungkin ya, Mbak Oka dan Mbok Sani. Saya ingat sekali sama Bang Erlan itu kita pergi bersama waktu ke Blimbing Sari. Saya merasa memang sudah dekat, jadi dia sosok Bang Erlan itu dia pendiam, tapi saya lihat dia tunjukkan dengan karya. Itu yang saya lihat dia. Nah, karena ceritanya Mbak Ayu ya sedih juga waktu dia meninggal. Terus karena bercerita, kenapa ayo kita lanjutkan perjalanan Bang Erlan ini. Itu yang ada di hati saya. Kalau seniman Mbok Oka berkarya di bidang teknik seninya itu selain melukis ada apa ya? Istilahnya seni grafis ya. Seni memang grafis ya. Khusus dengan berkarya dengan seni grafis. Saya sangat mencintai dengan teknik itu. Karena ada keunikan di dalam teknik itu, dari mencukil, kemudian kita press dengan warna, rubah lagi. Setiap perubahan warna itu ada selalu yang di hati itu, wah ada hasil yang yang baru gitu. Itu yang membuat saya tuh menekuni bidang itu. Oke, baik. Kalau Mbok Sani, bagaimana pengalaman sebagai seniman, Mbok, dan pengalaman dengan ini bersama teman-teman Pertiwi? Saya awalnya bertemu Mbak Ayu itu, kita sebenarnya sebelumnya sudah sempat pameran karena ada undangan untuk pameran bersama dan penulisan buku Calon Arang. Saya waktu itu, mereka berangkat ke Jakarta, saya enggak karena sakit. Nah, tahun 2017 ya Mbak Ayu ya, kita ketemu dan kita pameran bersama dengan perempuan berupa perempuan Bali. Ya, 1, 2, 3 sampai akhirnya tahun 2019 itu kita membicarakan hal yang lebih mengerucut ya. Kenapa kita nggak menyatukan visi misi kita sebagai ya salah satu gerakan lah untuk negeri ini kan. Terutama saat itu kita di Bali bertemu, itu kita dibantu juga dari Santrian Galeri, manajernya juga. Terus kemudian kita saat itu berbincang-bincang dan hadirlah Pertiwi. Nama Pertiwi ini juga diberikan oleh salah satu teman di Bali. Penting di sini yang kita pilih karena terhubung dengan tubuh, terutama kita perempuan. Terus kita adalah yang paling pertama bersentuhan dengan anak, yaitu menyusui, dan itu adalah pesan sebetulnya bagaimana kita memberikan manfaat apa yang kita bisa terhadap orang lain. Nah itu satu. Terus ketemu sama Mbak Ayu ini, Mbak Ayu menceritakan tentang mimpi-mimpi almarhum Bang Erlan. Jadi kami berdua, saya, Mbak Oka juga, ayo Mbak Ayu kita lanjut yuk. Kita nggak tahu waktu itu mau dari mana ya Bang. Ya sudah gitu, Mbak Ayu, ayo kita
pegangan tangan, Jadi Mbok melangkah Sani yang bersama. juga Dia kuat sangat antusias. Wow, dan ini pertama Mbok Sani ke Toba ya. Benar Ini sekali. kedatangan ketua luar biasa Dan nih. saya bersyukur sampai di sini. Luar biasa. Nanti kita coba tanya lebih detail tentang pengalaman mereka sudah 6 hari ini tinggal besok ya. Nah, sekarang kita coba ke Mas Yoga, beli yoga karena beli yoga ini cukup familiar. Kadang susah, seniman ini kan susah menggambarkan menyeluruh tentang karyanya. Sedangkan beli yoga ini cukup dekat, cukup paham. Dia kurator seni. Saya pikir sangat tepat beli yoga yang menjelaskan masing-masing karya ibu-ibu ini. Silakan. Saya harus cerita dulu tentang alam ini ya. Kita pagi-pagi luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa. Kami hadir di sini juga sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali ke para seniman bertiga ini, saya juga harus cerita bahwa di Indonesia khususnya tidak mudah seorang perempuan, seorang ibu untuk meniti karirnya menjadi seniman. Banyak yang terjadi pasti di dalam proses itu. Apalagi tugas utama adalah seorang ibu, dan kita tahu persoalan domestik di kita itu masih dipegang oleh perempuan, dan seringkali itu menjadi persoalan yang tidak mudah. Nah, karena persoalan itu, ketika saya diminta oleh para seniman tangguh ini untuk turut membaca awalnya ya, membaca berdiskusi karyanya di pameran Pertiwi tahun 2020, saya meng-highlight itu gitu, betapa tidak mudahnya untuk meniti karir ini. Nah, dan yang menarik selain latar belakang mereka yang sebetulnya juga dimulai dari satu institusi seni yang sangat sangat pernah menjadi tren di Bali untuk beberapa anak-anak muda Bali, yaitu Sekolah Seni Rupa SMSR. Dan kemudian mereka masing-masing dalam perjalanan waktu yang berbeda ke Bandung, Mbok Ayu, Mbok ke Jogja, Mansani di Denpasar. Ternyata spiritnya luar biasa, itu pertama. Spirit yang sekali lagi saya juga dari sekolah seni, tidak banyak yang kemudian melanjutkan kekariran itu. Nah, karya mereka kemudian menjadi juga dalam perjalanan waktu mereka berkreasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Ini yang menarik. Mbok Ayu dengan eksplorasi cat minyak tentu tidak mudah untuk mengeksplorasi cat itu, karena itu sangat klasik ya di Eropa. Dari ya awalnya dari tekniknya sendiri, dari Renaissance, kita bayangkan dari abad ke-14 itu sudah mulai dieksplorasi sampai mencapai titik advance-nya teknologi di abad ke-20 ini. Jadi ada persoalan teknik yang penting sekali untuk dikuasai di situ. Juga Mooke, teknik seni grafis itu adalah teknik klasik, sehingga menjadi sejarah awalnya seni grafis sekarang yang dengan digital, terutama di wilayah penataan yang disebut desain, dan kemudian juga printingnya yang sekarang menjadi sangat canggih gitu ya dengan teknologi. Tapi basicnya sama, cetak dalam, cetak tinggi. Nah, yang menarik memang teknik ini yang dijalani Mbok Oko itu manual dengan tidak memakai mesin. Kalau di Jepang, di Jerman ya sebagai pusatnya seni grafis, itu perhitungannya jelas. Ketika plat ataupun lino atau kayu siap untuk ditaruh kertas untuk dicetak, itu pasti ada mistar untuk menjangkau, sehingga ketika dia dicetak lebih dari satu kali itu presisi. Nah, Mooko ini tidak, dia bisa menumpuk belasan warna, bahkan sampai puluhan warna. Itu tidak mudah karena reduction cetak dalam dengan cara manual. Presisinya cukup baik, tetapi juga efek-efek dari yang dihasilkan, karena ini kan warnanya tidak bisa dicampur, jadi warna demi warna itu ditumpuk sehingga menghasilkan efek artistik yang luar biasa. Nah, ini di Bali tidak banyak yang melakukan ini, hanya Mooko dengan satu orang temannya ada di Ubud. Nah, itu kalau Mansani, saya memang kakak kelas saya ini, Mbok Sani ini eksplorasinya luar biasa, terutama eksplorasi media
bahkan sempat sampai karena juga penyuka fashion, membuat karya instalasi dan video, perform, bahkan juga puisi ya ataupun lagu gitu. Ini yang saya dapat ceritakan dari ketiga seniman ini, sehingga saya yang mendampingi sebetulnya sangat bangga untuk dapat mendampingi proses mereka. Itu mungkin awal, Bang Sebastian. Jadi bertiga sama-sama satu alumni ya dari sekolah menengah ya, SMSR ya. SMA, tapi kemudian memilih jalur masing-masing yang berbeda ya, dan dipertemukan oleh Pertiwi, begitu ya. Oke, selain teman-teman kita seniman ini, ternyata juga ada fashion designer. Beliaulah di balik baju-baju yang keren-keren kita pakai ini, karya-karya Bang Nik ini. Jadi boleh cerita kali Bang Nik, yang orang Bandung bagaimana kemudian bergabung dengan Pertiwi. Silahkan Bang Nik. Terima kasih. Pertama kali saya berinteraksi dengan Pertiwi sebetulnya diawali dengan interaksi saya dengan sahabat saya Erlan Sibuya, teman satu angkatan di Teknik Industri ITB. Pada saat itu kita memang intens berkomunikasi. Kemudian pada saat saya berkunjung ke rumah Erlan, saya itu diberi satu buku mengenai ulos Batak. Mungkin ya udah tahu ya, bukunya tebal, bahasa Inggris, penulisnya juga orang asing gitu kan, namanya ya Sandanis ya, Legacy of Clothes. Nah, Erlan tuh pada saat itu menyampaikan bahwa ini kayaknya buku lebih cocok di kamu aja karena kamu lebih minat di Wastra Nusantara gitu. Nah, dari situ saya juga sangat ternyak gitu kan atas perhatian dari Bang Erlan bahwa sebuah buku yang bagus diberikan ke saya, dan itu juga merupakan satu beban juga, saya harus baca buku setebal itu. Tetapi saya sangat berterima kasih juga ke Bang Erlan karena dengan adanya buku itu jadi saya jatuh cinta ke ulos Toba gitu. Pada saat itu kan memang saya berminat ke Wastra Nusantara. Minat saya pada saat itu lebih tertarik ke daerah NTT untuk Sumba, Timor gitu kan, Maumere. Tetapi pada saat saya diberi buku itu, saya diberikan satu wawasan baru sehingga horizon saya tuh bertambah luas. Ternyata memang Wastra Nusantara itu sangat kaya gitu. Nah, disitulah saya takjub dan saya punya keinginan untuk pergi ke Toba. Tetapi pada saat itu sampai sampai minggu lalu kesempatan itu belum ada. Saya karena juga akses kan juga ke Toba itu waktu itu agak sulit, harus ke Medan, kemudian harus jalan darat. Jadi saya melihat Toba itu hanya dari Simalem, dari jauh gitu kan. Wah, kapan nih saya ke Toba gitu kan. Nah, jadi pada saat Bang Erlan pergi. Nah, sebelum Bang Erlan pergi sebetulnya kita sudah punya cita-cita untuk merajut Nusantara melalui sketsa. Di situ Pak Jokowi mencanangkan 10 destinasi baru. Nah, Bang Erlan tuh ingin pergi ke semua destinasi itu untuk membuat sketsa dari keindahan Nusantara ya, dan memang mulainya dari Toba karena kan dari sebelah barat gitu kan yang akan bergerak ke timur. Saya terlibat secara intens dengan sahabat saya ketua IAITB juga Pak Gembong. Di situ kita bersama-sama membuat karya gitu. Waktu itu saya hanya sebagai pendukung gitu. Tapi Bang Erlan pergi tahun 2016 dan semangat itu dilanjutkan oleh istrinya, sahabat saya juga Ayu, mengajak saya untuk ayo kita bersama-sama untuk melanjutkan semangat dari Bang Erlan, dan kita mulai dari di Toba. Dan sebagai pemanasan kita juga kemarin tahun lalu kita sudah membuat pameran di Bandung di Orbital Dago, di mana para perempuan perkasa ini menampilkan karya yang berupa lukisan-lukisan, sementara saya menampilkan satu busana dari salah satu daerah. Waktu itu saya ambil dari Tenun Kediri karena Tenun Kediri juga harus kita angkat juga, masih jarang yang mengenal gitu. Nah, seperti itulah interaksi saya dengan Pertiwi. Dan ini baru pertama ke Toba. Betul. Baru pertama ke Toba dan sudah langsung menginap di bibir Danau Toba, dan saya bisa menyentuh
air Danau Toba. Mungkin setelah ini kita akan cebur untuk mandi. Sebelumnya tapi sudah pernah melihat dari jauh ya, dari Simalem ya. Iya, betul. Tapi untuk langsung ke air Danau Toba dan berkomunikasi, kemarin sudah ke Penenun ya. Iya, betul. Karya-karya Bang selama ini karya-karya Bang Nick hanya beli kain lalu dikerjakan, dibuat desain ya, belum pernah bertemu. Ada yang harus saya ceritakan juga mengenai Wastra Nusantara ya. Wastra Nusantara itu sangat kaya dengan filosofi. Jadi sebetulnya kalau misalnya penenun akan membuat satu tenun, kadang-kadang mereka itu harus bertirakat atau berdoa dulu, menunggu wangsit, sehingga apalagi seperti di NTT yang sangat kental gitu ya budayanya. Jadi untuk membuat satu kain itu, besok kita membuat kain apa misalnya. Nah itu tuh dirancang, direncanakan secara detail sehingga dalam satu kain ada cerita. Nah pada saat saya membuat busana, karena yang namanya busana itu kan menampilkan budaya pada saat itu. Jadi memang ada kain adat, kain apa yang dipakai untuk upacara adat. Itu sudah ada pakemnya gitu kan. Nah, kebanyakan kain tradisional Wastra Nusantara dibuat untuk itu gitu. Nah, pada saat saya membuat satu busana ready to wear, saya kan terpaksa harus menggunting, istilahnya dimutilasi lah gitu kan, dikombinasi dengan yang lain ya. Ngeri, supaya makanya pesannya nyampe. karena itu komplain yang disampaikan ke saya. Kamu kenapa memutilasi kain yang dimana itu dalam satu kain ada ceritanya. Kalau kamu gunting ceritanya berubah. Memang seperti itu, kayak saya ke Tenganan di Bali. Itu memang dalam satu kain itu ada ceritanya. Jadi kalau saya gunting, roh kain itu hilang gitu. Dan kadang-kadang orang yang membuat kain itu terikat dengan kainnya, sehingga kalau misalnya orangnya meninggal kainnya digunting, sehingga ikatan antara yang membuat dengan kain tersebut terlepas lah gitu kan. Lalu apa solusi yang solusinya itu saya kemarin ketemu menarik? dengan teman salah satu pengrajin di Tarutung yang menyampaikan bahwa kalau memang misalnya Bang Nick mau membuat satu karya dari misalnya ulos, kita buatkan khusus, bukan ulos gitu, tetapi memang didesain dari awal, motif-motif ulos itu dibuat menjadi kain yang bisa dipakai untuk ready to wear, sehingga komplain-komplain yang tadi merusak kain adat, merusak cerita itu tidak terjadi lagi gitu. Wah, menarik ini. Jadi perdebatan pertikaian bahwa ulos digunting sudah bisa kita bilang selesai di situ, ada jawabannya tidak gitu. ada Itu lagi mutilasi ya. Tidak ada lagi mutilasi. Jadi saya bukan keren. itu. Nah, itulah salah satu manfaat lah yang didapat saya berkunjung ke Toba dan berinteraksi langsung dengan pengrajin. Pertama ke Toba, menginjak Toba, berkomunikasi dan penenun Batak dan langsung dapat solusi. Ini luar biasa. Dan itu saya pikir bukan hanya di Toba ya, Nusantara. Betul, memang itu bisa kain diterapkan itu, di tempat lain juga. Jadi kain untuk, kalau tenun itu untuk tenun, kalau untuk baju ya dibuat desain untuk baju. Jadi tidak perlu Oke, terima kasih. Oke. Baik, sekarang kita ke Bang Charis nih, Bang Charis Martin. Selama ini kan Bang Charis cukup aktif memotret Danau Toba ya dari mana-mana. Nah ini bagaimana pengalaman Bang Charis selama 6 hari ini memotret para seniman-seniman. Jadi gimana seniman pelukis didandani, Palembang dibuat jadi model. Wah ini kayaknya takutnya jadi pindah profesi jadi model. Kayaknya cakep-cakep juga ini. Bagaimana pengalaman Bang Charis untuk mendampingi, memotret, mengarahkan teman? Susah nggak diarahin seniman-seniman nih? Silakan Bang Charis. Ya, kalau yang pertama malah aku bilang aku bangga dulu Bang. Kenapa? Biasanya kan aku motret orang-orang yang jalan-jalan, ya kan, tidak mempedulikan apapun profesi mereka, ya kan. Nah ini aku mau motret seniman Bang, itu bangganya luar biasa. Iya, memotret seniman yang lagi ke Toba, tapi malah bukan hanya sekedar jalan-jalan. Mereka itu datang untuk melihat Toba, merasakan Toba, dan menyerap Toba. Itu yang membuat aku sendiri harusnya bangga. Ada seniman pelukis dari Bali yang mau mendeskripsikan Toba melalui imajinasi mereka gitu. Sehingga bagiku ini perjalanan yang kaya sebenarnya bagiku, dan mungkin juga bagi teman-teman selama beberapa hari ini. Seperti itu Bang. Itu yang sisi yang menurutku sangat-sangat menjadi sebuah refleksi sama aku pribadi begitu. Nah kemudian yang kedua, uniknya tadi kan Kang Nick udah cerita nih mengenai desain dan segala macamnya begitu ya, perjalanannya untuk Wastra Nusantara.
Nah, mereka kan dititipin pesan juga selain melihat Toba, mereka juga harus ada sesi pemotretan ternyata, ya kan? Ada pesan sponsor. Iya, pesan sponsor. Ternyata mereka sudah bawa bekal, Bang. Ada hasil karya Kang Nik ya, Bang Nik itu yang luar biasa hasil karyanya, yang juga di beberapa titik kita tentukan untuk pemotretan. Nah ini dia nih, memotret ibu-ibu, ya kan? Saya bilangnya awalnya keibuan gitu ya, rupanya ternyata ini ibu-ibu gitu ya. Oh, beda ya, yang bukan model pada dasarnya ya, mungkin kalau kayak Mbok Sani mungkin bersinggungan dengan dunia seperti itu, tetapi dengan Mbok Oke, dengan Kak Ayu gitu ya, mengarahkan untuk senyum saja Bang, itu butuh perjuangan ternyata Bang ya. Gitu, karena kan mungkin belum terlalu biasa, tetapi sebenarnya setiap orang punya sisi kok untuk fotogeniknya itu selalu ada kok Bang. Jadi menariknya di situ. Aku menemukan di hari pertama kedua mungkin kayak pemanasan Bang. Tetapi di hari selanjutnya itu udah kayak enak aja memotret. Iya. Luar biasa. Begitu. Dan jadi, objeknya cukup nyaman ya. Ya. Cukup. Dan sebenarnya mereka punya sisi menariknya masing-masing untuk dipotret. Dan aku bersyukur banget bisa ikut dalam perjalanan ini, ikut bersama ibu-ibu ya. Tetapi ketika bersama dengan mereka aku banyak berdiskusi juga tentang peran mereka sebagai pertiwi. Pertiwi bagus sekali sebenarnya, ibu pertiwi ya. Baik, beberapa menit ke depan beliau akan lebih dulu berangkat ke bandara untuk selanjutnya ke Bali. Beliau masih aktif ngajar dengan segala, ini pun luar biasa sebenarnya, 6 hari bersama kita ya. Jadi kita tanya dulu ini harapan, jadi apa pesan yang mau disampaikan tentang Batak dan Toba, bagaimana beliau menggambarkan itu dan pesan-pesan beliau untuk kita orang Danau Toba. Terima kasih Bang Sebastian. Ini adalah kesempatan yang luar biasa ya. Saya dapat hadir turut serta dalam project Art Journey to Toba oleh Pertiwi. Sebuah mimpi yang seniman bermimpi. Dan dengan mimpi itu ternyata memang semuanya bisa menjadi nyata. Saya pikir saya menjadi lebih yakin bahwa mimpi-mimpi itu menjadi sebuah keharusan bagi kita. Dan juga seni dapat menjadi menjadi media atau medium untuk menghayati semua hal. Ya kita saya sampai di Toba takjub dari atas landscape-nya yang luar biasa. Kemudian yang segera saya ingin rasakan adalah air. Ada kerinduan tentang air. Di Bali kita disebut agama air sebetulnya sebelum ada istilah Hindu di Bali. Karena semuanya memakai air tirta, dari mana-mana air, berbagai jenis air. Air dimaknai dengan sangat luar biasa di Bali. Jadi Toba ini yang utama adalah bagaimana kekayaan air itu. Dari air juga lahir berbagai simbol sebetulnya. Simbol-simbol naga, simbol yang saya yakini itu ada di seluruh Nusantara. Karena itu menyangkut tentang Ring of Fire, bumi, air. Sekarang yang menarik juga adalah udara ya. Udara ini juga menjadi simbol yang luar biasa. Kita tahu misalnya Cirebon ya Bang Nik ya. Cirebon itu kan motifnya tentang awan gitu. Nah di Bali juga banyak mengeksplorasi tentang awan. Awan itu di Bali tidak hanya mewakili udara tapi juga ether, ada ruang. Nah yang menarik adalah ruang itu. Toba sangat kaya dengan ekologi berbagai hal yang tadi. Dan yang juga menarik bagi saya adalah bagaimana sebetulnya para seniman atau leluhur kita dulu di sini membuat itu menjadi simbol. Jadi dari kenyataan visual, kenyataan realitas ini disimbolkan. Disimbolkan menjadi berbagai hal, misalnya motif, ornamen. Itu bahkan bicara tentang alam yang luas sampai kepada planet-planet di luar bumi, kan gitu. Dari situ kemudian juga lahir pengetahuan tentang alam, astronomi, bahkan sebetulnya juga tuntunan hidup gitu ya, tuntunan hidup. Nah, inilah yang kemudian saya sangat bangga mendapat kesempatan itu. Nah, yang menarik juga memang kita ketahui dari jauh dan juga dari review atau buku-buku bahwa Toba sangat kaya dengan kebudayaan dan nilai-nilai filosofi yang berhasil dimodifikasi. Itu nilainya luar biasa. Karena dulu Picasso mengatakan ketika dia melihat lukisan gua atau Afrika, dia mengatakan saya tidak buat apa-apa.
karena itu sudah ada sebelumnya. Saya hanya sekedar memberikan memberikan titik kreativitas untuk Picasso itu yang ngomong itu ya? Picasso. Wow. Karena karya kubismenya itu diinspirasi dari topeng-topeng Afrika. Kita tahu kalau Picasso sampai ke sini. Wow. Karena Modigliani ternyata ke sini. Ya, Modigliani Modigliani itu luar 1800, biasa, ya. seniman yang juga meskipun di pinggir ya, tidak dihitung sebagai seniman-seniman yang mempengaruhi seni rupa, tetapi perannya juga ada ternyata di sini. Nah, itu juga menjadi kekayaan kita bahwa Toba ini sudah sangat lama diapresiasi di luar. Ya mungkin ini yang perlu dipikirkan kembali. Nah, terkait dengan tadi persoalan secara sosial, bahwa memang kita tahu sahabat-sahabat saudara kita di sini memang lebih condong untuk tidak mengambil profesi seni gitu. Nah, itu menjadi stigma juga ternyata di sini. Kita juga baru memahami bahwa menjadi seniman juga menjadi persoalan yang tidak mudah di sini, gitu ya, sama seperti teman-teman Pertiwi. Tetapi, nah, ada akumulasi dari perjalanan ini yang atas inisiatif Bang Sebastian untuk membuat sebuah gelaran happening lah, yang tiba-tiba ya, yang tidak direncanakan, kemarin dari sore sampai menjelang malam gitu. Ya, saya sendiri juga kaget. Anak-anak misalnya yang katanya ini tidak ada darah seni, tidak ada yang menjadi seniman, yang umurnya dari 5 sampai 8 tahun lah ya, atau ada yang 10, ada yang 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun itu langsung mengambil antusias dan menumpahkan imajinasinya. Ini luar biasa. Dengan cara yang sangat sangat natural, nature kalau di sini ya. Nature. Sangat natural. Jadi saya mau mengatakan ini teorinya Prof almarhum Primadi Tabrani ini kena di sini, bahwa sebetulnya kita manusia memiliki dari kecil sampai menuju besar itu memiliki cara pandang yang tidak bisa diungkapkan, tetapi dia akan muncul dalam seni. Oh wow. Terutama dalam seni rupa, dia akan muncul. Jadi perspektif yang berbeda. Nah, yang sering kali kita di kota itu kita libas itu. Saking senangnya orang tua harus kursus bla bla bla, potensi itu dilibas gitu. Cara pandang mereka tidak diapresiasi. Jadi Wah, tidak apa muncul, ini? tidak berkembang ya. Iya, sebetulnya ada ruang yang harusnya Mbak kemarin menegaskan, kita melihat potensi yang luar biasa yang tinggal diberi sentuhan dan juga tinggal diberikan ruang apresiasi. Saya pikir itu ya yang menarik. Kami juga kemarin langsung merekam satu persatu, dan juga yang menarik adalah testimoni guru-guru seni ya, guru-guru seni bahwa ada keterbatasan ya. Saya tahu, saya juga di Gorontalo juga terbatas gitu. Tidak mudah untuk menjadikan ruang sosial itu menjadi kemudian tiba-tiba dapat mengapresiasi seni, itu tidak mudah gitu. Tetapi memang perlu dimulai. Pengalaman kami, kita perlu dimulai dari kelompok yang militan, kelompok yang memang kemudian menyadari perjuangan seni, tidak hanya seni rupa tentunya, harus dimulai. Gitu. Saya yakin di sini ada Bang Sebastian dan kawan-kawan telah memulai itu, dan kemarin peristiwa itu menunjukkan bahwa ruang-ruang itu saya pikir menjadi sangat dalam tanda kutip penting ya untuk kita hidupkan kembali. Semoga itu dapat menjadi pendulum, karena tidak hanya itu ya. Yang menarik juga ketika Bang Nik memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi model, Siapapun gitu ya, bukan model. Iya. Itu saya pikir luar biasa. Wah, luar biasa. Bilang ini Kang Nik ini nekat. Bukan Nik lagi, nekat ya. Nekat. Nekat. Luar biasa. Wah, luar biasa. Mendadak jadi model gitu banyak. Ya. Oke. Modelnya tua-tua. Ya itu yang saya Luar pikir biasa. impresi kami selain alam tentunya yang luar biasa, juga budaya, ternyata potensi ya. Ternyata orang Batak nggak kaku-kaku banget gitu ya. Ternyata stigma itu hanya ini ya. Luar biasa ya. Jadi harus dibangkitkan kembali, saya pikir ya. Luar biasa. Baik, waktu terus berjalan, kami sih senang-senang aja beli yoga di sini, tapi untuk tidak terlambat,
Silakan, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini sedikit lagi dengan teman-teman seniman, tapi silakan beli yoga kalau masih ada yang mau dibereskan sebelum berangkat, silakan. Dan ada mungkin pesan dikit lagi yang kira-kira mau disampaikan. Oktober rencanakan kita berpameran, bisa sedikit disampaikan sebelum kita berpisah beli yoga. Nah, perjalanan ini adalah tahap awal. Kalau tadi Mbak Oko bilang Bang Erlan telah membuka pintu, ini adalah awal masuk kami gitu ya, untuk menelusuri keragaman, keindahan, kekayaan Nusantara, dan itu dimulai dari Toba, dan kita takjub dengan semua hal yang kita saksikan langsung di sini. Ini tidak berhenti di sini, karena ada proyek yang akan dilanjutkan, yaitu proyek pameran yang kita juga mulai dari Toba. Semoga tidak ada halangan, bisa dilakukan di bulan Oktober nanti. Ada beberapa tempat yang akan kita ajak kolaborasi untuk membangkitkan kembali kreativitas yang terpendam ini, sehingga nantinya dapat menjadi benar-benar bahwa Toba itu dan Batak itu adalah pusat seni, bukan di Jakarta, bukan di Bali, bukan di Jawa, Pusat seni ya. tapi dia bisa menjadi pusat seni yang lahir Luar dari biasa. alam ini. Saya pikir ini yang menarik untuk kita berjuangkan bersama melalui seni. Karena saya lihat dari kemarin kita pertama menyaksikan kenyamanan, sesuatu yang sangat mengalir gitu melalui seni. Ada beberapa planning yang tidak berjalan, tidak apa-apa gitu kan, tetapi semua menikmati. Saya pikir itu yang menarik. Dan saya mohon izin kepada sahabat Toba TV juga, terima kasih kepada semua pihak. Ada Kak Mori, ada teman-teman yang lain, ada sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, telah memberikan support kepada kami untuk kami dapat menjejakkan kaki dan menikmati dan juga dapat melihat secara langsung keindahan alam dan budaya ini. Terima kasih Bang Sebastian. Baik, beli yoga, selamat sampai tujuan, selamat mengingat, gelisah terus dengan Danau Toba supaya datang lagi. Sahabat-sahabat Toba TV, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini sedikit lagi, harapan-harapan teman-teman seniman ini dengan Danau Toba. Ada kata yang luar biasa kemarin dari Mbok Sani. Mbok Sani ini peka sekali ya, hari pertama bukannya kita takut-takut wanti-wanti Mbok Ayu yang nangis duluan sedih, malah Mbok Sani. Ini. Dan ada satu kata, beberapa kata, bukan hanya satu, istilah-istilah dari Mbok Sani ini yang menurut saya nggak terpikir, tidak terbayangkan, dan saya pikir tidak berlebihan ya. Kata salah satu itu pusat penyembuhan, itu luar biasa. Menurut saya apa alasan? Ini seniman ini kadang memilih kata hal-hal yang kita nggak bisa bayangkan. Ini kan pertama ini Mbok Sani sampai di Danau Toba, tapi kenapa sebegitunya? Bahkan ada satu puisi yang membuat saya juga ikut menangis ya, bahwa kayak minta izin untuk menjadi anak di Danau Toba ini. Seperti apa? Anak rindu Toba ya, bahasa rindu Toba Bang Erlan itu dibahasakan oleh Mbok Sani, meminta izin untuk menjadi anak di Danau Toba. Boleh digambarkan Mbok Sani? Ketika masih di pesawat ya Bang Sebastian, saya sudah merasakan sesuatu energi yang luar biasa sekali. Selain kekaguman dari atas yang Mbok Ayu waktu itu masih saya masih memegang kamera waktu itu, dan itu udah kelihatan danaunya gitu. Saya kira kecil Bang awalnya. Sebenarnya saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Danau Toba itu sangat luas dan dari ketinggian dia masih membayangkan kecil. Namanya danau ya, danau. Yang saya dari sampaikan. ketinggian kan, dari ketinggian Tidak cukup. kita melihatnya kecil kan. Ya, ya, right. Nah, seiring dengan kita mau mendarat itu Pesawatnya makin dekat ya. mau dekat loh, kok nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis gitu sampai akhirnya saya ketemu abang di kopi Piltik kopi. kan. Nah itu keharuan yang
tidak bisa saya bendung. Dari perasaan di atas itu yang mungkin saya cerap dengan begitu cepatnya, kemudian nggak bisa kebendung, akhirnya keluarlah itu. Toba jangan diapa-apakan. Nah, ini menarik ini. Justru ketika kita gencar-gencarnya ingin mengurus toba, tapi apa maksudnya jangan diapa-apakan itu, boleh sedikit lebih dijelaskan, Mbak? Kita sudah melihat Bali ya sebagai barometer kan. Bali sebagai barometer pariwisata yang perkembangannya begitu, ya butuh waktu sih dan begitu cepat. Dengan kecepatan ini sehingga kita lupa untuk melindungi beberapa hal, yaitu generasi-generasi selanjutnya, terus kemudian alam kita di Bali. Secara personal, secara pribadi saya melihat itu sudah dari kecil. Dari usia 6 tahun saya sudah di pesisir. Saya lahir di Sanur, di pesisir pantai Sanur. Jadi saya bersentuhan langsung dengan tamu-tamu yang datang dari mancanegara ya, yang setiap harinya bisa saya lihat, say hello, kita berenang bersama. Saya penjual kerang dulu, Bang Sebastian. Penjual kerang, istilahnya saya ini pedagang acung. Jadi yang menawarkan cenderamata ke orang-orang tamu asing ini gitu. Itu sedari kecil. Dan kekhawatiran apa tadi Mbak Sani bilang toba? Ya bisa dilihat lah ya sekarang banyak efek-efek yang kita bisa saksikan, pola tingkah orang-orang yang datang dari luar itu udah berlebihan sekali. Mereka attitude-nya, terus kemudian karena apa? Kita menerimanya terlalu mudah. Tidak ada seleksi yang ketat, terus kemudian penjualan, ya saya rasa ini akibat dari COVID juga. Kita ada kondisi yang men-shutdown kita semua, terus kemudian efek dari itu kita bisa saksikan bersama ya, lihat bersama, rasakan bersama. Itu kan Bali sebagian besar di pariwisata, bisa dikatakan 90%, sangat tergantung. Dan itu kemudian dari itu kita seolah-olah merangkak-rangkak kembali untuk mendapatkan hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita jual murah, hotel, terus kemudian jadi terlalu terbuka, terlalu kompromi. Terlalu terbuka dengan apa saja yang datang. Akhirnya bablas ya, sampai masa kecil yang nggak sebebas masa kecil dulu ya, sangat beda ya. Iya, sangat ketika berbeda ada sekarang. investor hadir. Baik, Mbak Sani, terima kasih banyak. Sebelum ke teman-teman seniman lain, coba Bang Nick, kira-kira pesan Bang Nick, ini kan teknik industri ya, Ya, tapi saya menarik. dari teknik Jadi industri. sebenarnya ini hanya fashion, ini bukan apa ya, bukan jurusan, tapi menarik ini. Setelah melihat ini, apa yang kira-kira harapan ke depan dalam Pertiwi untuk Toba dan Nusantara? Silahkan Bang. Ya. Ini saya harapkan menjadi satu pilot project untuk merajut Nusantara. Tentunya kalau dari Pertiwi, tadi yang disampaikan oleh Mbak Sandi juga terkait dengan satu perubahan budaya, perubahan kehidupan ya. Saya juga mengalami sih di Bali yang kadang-kadang kita mau untuk mendapatkan akses ke pantai juga kan agak susah gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi juga di Toba gitu kan. Nah, kalau terkait dengan poin saya di Wastra Nusantara ini penuh dengan filosofi ya, penuh dengan kearifan, di mana kadang-kadang motif itu yang tadi disampaikan oleh beliau yoga, bahwa di situ ada
pengaruh dari alam dimasukkan ke situ gitu kan. Kemudian kadang-kadang juga di dalam satu kain itu ada doa, harapan dari orang tua kepada anaknya gitu kan. Nah, kearifan lokal itu jangan sampai hilang. Kita harus melestarikan. Bagaimana kita cara melestarikan Wastra Nusantara, bagaimana cara kita melestarikan ulos. Nah, kita harus berdamai dengan kemajuan budaya, di mana tentunya kita tidak bisa setiap hari memakai ulos dalam pakem-pakem yang dipakai untuk acara adat. Kita harus lebih berdamai dengan kemajuan budaya. Kita harus berkompromi tadi yang disampaikan oleh Bang Sebastian. Kita harus berdamai dengan kemajuan. Jadi kita harus melestarikan. Bagaimana kita melestarikan? Kita harus memakai. Jadi kalau ingin melestarikan ulos, pakailah ulos. Gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam upacara-upacara adat. Dan itu bisa salah satu jalan keluarnya adalah motif-motif ulos itu dipakai ke dalam busana sehari-hari, ke dalam kain yang dipakai busana sehari-hari. Jangan sampai kejadian seperti batik, di mana batik itu pakemnya dipertahankan, tidak boleh printing misalnya, tapi tiba-tiba batik tulis menjadi printing di Cina dan datang ke Indonesia. Jangan sampai seperti itu, gitu. Jadi lestarikanlah Wastra Nusantara, lestarikan ulos. Caranya adalah memakai ulos dalam kehidupan sehari-hari, gitu Bang. Dengan satu poin menarik tadi, solusi yang bahwa ulos itu untuk ulos jangan tidak untuk digunting, tapi kalau mau menjadi baju lebih baik dibuat yang khusus menjadi bagus. Baik, selanjutnya Mbak Oka kali ya. Apa harapan ke depan dengan setelah melihat 6 hari perjalanan ini? Bagaimana pesan-pesan harapan Mbak Oka ke depan? Pertama saya katakan dulu, saya sangat kagum dengan Toba ini, sangat luar biasa. Dalam perjalanan selama 6 hari ini, bagi saya tuh melihat bukit-bukit, terus air yang melimpah, saya merasakan saya kecil sekali di sini, tidak ada apa-apanya, sangat kecil. Ini anugerah bagi saya, Tuhan memberi anugerah buat kita semua. Dari kehidupan, melihat kita di perjalanan itu, apapun bisa hidup di sini. Kita nggak perlu lagi kayak misalnya kalau 90% di Bali kan hotel, hidupnya dari perhotelan. Kalau di sini nanam apa aja kita sudah bisa makan, bisa kita tidak perlu dari luar kayak begitu rasanya. Mau lauk tinggal di danau, terus kalau mau buah tinggal petik, apapun hidup. Jadi uang nggak perlu ya? Saya melihat ke Mbak Ratna itu saya kagum, benar, luar biasa. Nah itu kalau memang itu bisa dilestarikan, ya lestarikan. Itu yang bahasa-bahasa seniman ini, kita yang sedang bermimpi semua orientasi ke Bali, ini orang Bali malah ini luar. Saya pikir bukan menolak kemajuannya, tapi bagaimana selektif lah, ya, kali hati-hati gitu ya. Mbak Ayu, kira-kira Mbak Ayu ini yang punya, kali ini bukan kali pertama, Mbak Oka pertama kan? Saya yang pertama. Nah, kalau ini saya sangat kagum. Boru Girsang ini sudah kali keberapa ini, banyak sekali ini. Banyak, karena baru menikah. waktu baru menikah kami bulan tahun di sini. Wow. Tahun 93. Oh, sudah ke Toba 93. Ya. Kami bulan madu di sini. 30 tahun lalu. Wow, 30 indah sekali ya dengan mertua ya. Menjelajah ini Toba. Ya. Berulang kali lah. Ya. Waktu anak kami lahir, kata mertua, kalau belum mandi di Toba tuh belum sah. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Bulan diajak juga. Wah. Gitu. Kayak ini ya, itu sangat berkesan banget gitu. Sebetulnya yang paling dari antara rentetan semua yang berkesan ketika 2010 almarhum suami mengajak keliling Toba selama 2 minggu. Memang sengaja dirancang berdua. Madu juga. Madu ke 1000 berapa gitu ya. Hanya berdua kita semua rental dan dia nyetir. Wow, indah sekali ya. Kita kelilingi dan coba beberapa hotel. Nah, kedatangan kali ini mungkin saya sisi yang berbeda ya. Saya datang ke sini untuk art journey. Art journey, jadi,
saya pengen tahu sejauh mana perkembangan seni rupa yang kita memfokuskan ke Balige. Ya. Karena kebetulan kan Kaosnya Bali-Balige ya. Oh, semua Bali. Semua Bali-Balige nih. Luar biasa nih. Suami kan. Dapatkan kaosnya di promosi jualan juga. Silakan. Jadi kan kebetulan almarhum suami kan si Buaya ya. Jadi dari Balige. Lagu Buti Balige lah ya. Tidak sengaja kita, saya Balige. Bali. Saya orang Bali. Luar biasa ini. Saya melihat dari sisi art. Jadi khususnya seni rupa, ingin melihat sejauh mana sih perkembangan seni rupa. Saya melokalisir di Balige ya. Saya bertanya kepada Sebastian di mana bisa beli kanvas, di mana bisa beli akrilik. Sesederhana itu penilaiannya begitu ya? Iya, ternyata harus ke Medan. Itulah gambaran. Memang tidak ada. Right. Itu. Oke. Jadi itu sebuah informasi atau pertanda lah bagi saya. Kalau di sebuah tempat kita mudah mencari alat-alatnya, berarti di situ perkembangan seni bagus gitu. Nah kalau di sini cari bahkan buku gambar kemarin ada seorang pelukis dia minta ya gambar yang besar. Saya kasih, berarti sulit untuk mendapatkan di sini. Itu menjadi kayak indikator ukuran bagi saya. Kira-kira seni rupa di sini tuh seperti apa pertumbuhannya. Nah saya ingin berperan. Sebetulnya bilanglah saya dan almarhum Erlan walaupun dia sudah pergi satu paket ya. Jadi anggaplah kami menyatu. Mimpi bersama, inilah mimpi. Jadi apa yang saya bisa lakukan untuk Toba ini? Sekalipun dia sudah pergi, tapi hatinya tinggal dengan saya. Saya bisa berbuat sesuatu di sini. Jadi punya harapan. Lebih banyak untuk edukasi seni. Dan kemarin perbincangan dengan, saya pikir menarik sekali, ada guru-guru yang ternyata sangat antusias ya. Dan yang luar biasa yang mengagumkan, mereka banyak sekali berbakat. Bahkan Kak Mori saya lihat kemarin tangannya, saya bilang sama Yoga udah jadi. Ternyata karena belum digali atau seperti nggak ada kesempatan ya ruang. Dan juga tidak ada ketersediaan bahan. Mungkin karena pasti berentetan. Berentetannya apa? Siapa yang membeli nanti? Mungkin begitu ya. Jadi buat pengusaha bisa buka toko lukis, toko alat lukis ini. Menarik ini. Barangkali kalau ada toko alat lukis ya, galeri ya, terus komunitas seni, terus kira ada menarik. Toko, ada yang diapresiasi. Harus ada yang rela berkorban untuk memberi tempat. Karena market besar, ternyata guru-guru kemarin sangat antusias ya untuk juga bisa karena bahan keterbatasan. Guru-guru kemarin bilang keterbatasan bahan terhadap murid ya, padahal mereka dari seni rupa beberapa yang kita temui ya. Kedatangan kita ini bisa memberi warna ya, memberi dampak lah, dampak yang baik. Seni rupa bisa semakin berkembang di sini. Ada yang rela untuk menyediakan pecatnya, gitu, menyediakan untuk menampung karya-karya mereka. Mungkin akan menjadi lebih kaya. Jadi tidak hanya suaranya memang luar biasa. Suara luar biasa. Saya berharap juga seni rupa. Jadi di sini kan besar. Juga luar biasa. Jadi tidak hanya dalam seni suara ya. Oke. Saya pikir di buku Bang Erlan kan kalau tidak salah halaman pertama itu tentang bukunya Pak Sitor Situmorang ya. Sastrawan nasional yang menggambarkan keindahan dan kerinduan yang luar biasa tentang Toba, dan itu menjadi kayaknya Bang Erlan sangat menghayati betul sehingga membuat itu di awal bukunya ya, buku Bang Pak Sitor ya. Baik, ini perbincangan ini sangat menarik dan saya pikir bukan hanya saya. Mari sama-sama lihat dulu Mbok Ayu di hari pertama datang dan sekarang kayaknya sukacitanya jadi pemulihan. Jadi tidak berlebihan kalau Mbok Sani bilang pusat penyembuhan Nusantara. Sejujurnya tadinya agak-agak takut datang.
takut nggak bisa mengontrol diri. Wow. Karena kenangan begitu dalam di sini. Wow. Tapi dua teman ini yang Luar sangat biasa mensupport ya. gitu. Luar biasa Jadi, ya. oh ya, dulu datang dengan Bang Erlan berdua, sekarang bertiga. Luar biasa ya. Berempat ada yoga, terus ada Nick. Jadi- Dan di sini menemukan Ah. seorang fotografer yang bisa bergabung. Saya kira tidak berlebihan ya yang kata-kata Mbok Sani yang mengatakan sebagai pusat penyembuhan Nusantara itu ya mungkin lebih ke hati sebenarnya. Lalu tapi terasa terbukti nih kan bagaimana segarnya. Walaupun sedikit agak sukacitanya. nangis-nangis sedikit. Itu. Nangis itu nggak dosa kok, Mbak. Tenang. Tapi bagaimana kemudian kesedihan itu dituangkan ya, di energinya itu dipakai saya merasa untuk kesedihan itu justru menjadi energi yang kuat untuk saya luar biasa itu jadi, kekuatan jadi seniman kesedihan sedikit demi sedikit menghilang, Ya. ditutupi oleh semangat. ya luar biasa. Baik, ini Bang Charis nih, Bang Charis kira-kira dengan Bang Charis sih dekat-dekat di sini masih bisa gampang motret. Tapi pesan apa, pengalaman apa yang mungkin lebih agak spesifik bersama dengan teman-teman Pertiwi dan apa harapan ke depan dengan rencana pameran juga pada bulan Oktober? Silakan Bang Charis. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau aku sendiri melihat perjalanan ini, aku menganggap ini kayak, mungkin boleh sedikit cerita ya, singkat. Sebenarnya aku sendiri pun menjalani yang sekarang aku kerjakan, kayak tadi abang cerita mengenai aku memotret Toba, ya yang aku kerjakan sekarang memotret Toba dan melakukan promosi ataupun pemberitahuan kepada banyak orang begitu, adalah sebagai wujud atau bagian dari mencintai Danau Toba. Itu hal kecil saja masih, tapi itu adalah langkah untuk mencintai Danau Toba. Jadi menurutku ini Toba calling, Bang. Jadi Danau Toba memanggil, karena aku sendiri pulang karena memang ada panggilan gitu untuk pulang ke Toba. Seperti itu. Jadi ketika bersama dengan mereka, aku sangat berharap bagaimana melalui karya seni pun banyak gitu suara-suara yang memanggil orang datang ke Toba, suara-suara yang memanggil orang untuk pulang ke Toba. Terutama mungkin orang-orang yang berasal dari kawasan Danau Toba sendiri, yang mungkin mencari di luar sana yang namanya merantau ya, pastilah mencari Hamaraon, Hagabeon, Hasangapen. Tetapi sebenarnya kan harta karun kita juga ada di sini, Bang. Di Danau Toba, Bang, gitu. Kenapa tidak kita membangun Toba ini dengan lebih baik gitu ya? Ada yang mungkin pulang secara fisik, raganya ke sini, dia pulang kampung, berbuat sesuatu. Ada yang mungkin pulang secara pikiran, secara persepsi ataupun mungkin dengan beberapa ide-ide dan program, itu juga sama. Itu semuanya adalah langkah-langkah yang sebenarnya bisa mewujudkan yang namanya Toba calling gitu. Jadi bagiku ini aku berharap ini sebuah momentum yang baik bagi kita yang tinggal di Toba untuk memanfaatkannya. Dan juga sebenarnya aku sangat berharap ke depannya yang pertama bagaimana ini bisa membuat keterhubungan, Bang, dengan para seniman yang di Toba. Jadi nantinya yang melukis Toba itu ya harusnya seniman Toba juga gitu. Ya mungkin dengan ini ada ketersambungan nanti dengan beberapa seniman ataupun dari Pertiwi, ya kolaborasi begitu, maka akan terjadi itu, Bang, ekosistem di mana seniman-seniman Toba juga muncul nih satu persatu, ya kan, terhubung dan berhubungan, Bang, berinteraksi. Jadi itu tadi kolaborasi seperti itu. Dan juga di bidang lain termasuk kayak seperti bidangku, berharap lebih banyak lagi fotografer yang juga peduli Toba gitu dalam berbagai cara gitu. Kalau kayak aku sendiri berharap bagaimana supaya karyaku itu, karya fotoku juga bisa memanggil-manggil orang juga, Bang. Sama, memanggil pulang juga gitu. Ya, seperti itu. Dan juga kedepannya bisa orang-orang lain juga melakukan hal sama melalui bidangnya masing-masing. Gitu. Pernah juga nih ada 2 fotografer yang mengaku bahwa mereka membuat seperti itu juga proyek serupa mirip-mirip karena taunya aku melakukan satu hari satu foto Danau Toba, Bang. Iya, dan bersyukur ya sebenarnya dilibatkan di sini. Awalnya mau motretin perjalanan doang gitu ya, tetapi ternyata ada beberapa pekerjaan yang mungkin project lah ya sifatnya, yang kita akan juga kolaborasi. Jadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagiku sendiri. Mudah-mudahan ke depan melalui seni kita bisa memanggil orang ke Toba. Wow, begitu, Bang. ini saya pikir bahasa Toba memanggil ini menarik. Ini memanggil lewat karya fashion, memanggil lewat karya seni, walaupun teman-teman ini lebih banyak masih dari Bali, dari Bandung yang memanggil, tapi saya pikir
apa yang kita lihat kemarin sebenarnya ada potensi terpendam ya. Mungkin karena belum dikasih kesempatan, belum diasah. Baik, perbincangan ini sangat menarik. Sepertinya masih terus saja kita ingin ngobrol. Tapi baik, sahabat-sahabat Toba TV, kami dari tepi Danau Toba, dari Pondok Berata Dabdab, berharap perbincangan di pagi hari ini bisa menginspirasi kita semua. Apa yang kita dengarkan dari teman-teman seniman ternyata tidak berlebihan kalau sejak zaman dulu Pak Sitor juga sudah menjadi Toba itu telah menjadi gudangnya seniman-seniman. Nah, semoga kedatangan teman-teman di sini dari fashion, dari lukisan bisa menginspirasi. Toba memanggil, saya pikir itu kalimat yang sangat bagus.